Halo semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai 3 cara mudah untuk mencari laporan keuangan. Terkadang sebagai investor ini kita mengalami kesulitan untuk mencari laporan keuangan dari perusahaan yang ingin kita analisa. Padahal laporan keuangan ini kan merupakan sumber data yang sangat penting untuk menganalisa suatu perusahaan. Nah, langsung saja ada 3 cara atau 3 sumber untuk mencari laporan keuangan yang menurut saya cukup mudah. Yang pertama adalah melalui situs dari Bursa Efek Indonesia atau IDX. Yang kedua melalui situs perusahaan yang bersangkutan. Dan yang ketiga melalui Stockbit Report. Nah, kita akan mencoba satu persatu secara detail. Yang pertama adalah melalui website dari Bursa Efek Indonesia. Oke, alamat dari Bursa Efek Indonesia adalah idx.co.id. Ya, kita mulai dari awal dulu, kita ke tampilan awal dari situs Bursa Efek Indonesia. Ya. Nah, di sini ada banyak menu dan di sini bisa kita lihat menu dari perusahaan tercatat, artinya perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, karena kita ingin mencari laporan keuangan, tentu kita akan masuk ke menu dari laporan keuangan dan tahunan. Setelah itu, di laporan keuangan dan tahunan ini ada kolom untuk mengisi kode perusahaan yang ingin kita cari laporan keuangannya. Oke, sebagai contoh, saya ingin mencari laporan keuangan dari PTBA atau PT Bukit Asam. Setelah itu, di bawahnya ada periode laporan keuangan yang ingin kita cari. Nah, sebagai contoh, kita ingin mencari laporan keuangan untuk kuartal 1 2020. Berarti di tahun kita isi 2020, periodenya triwulan 1, dan kita cari filenya. Kita scroll ke bawah, nah di sini ada banyak file yang muncul. Nah, manakah yang laporan keuangannya? Sebenarnya banyak file di sini itu berhubungan dengan laporan keuangan dari PTBA. Nah, untuk bisa tahu mana laporan keuangan yang lengkap, itu untuk gampang kita cari file yang berekstensi PDF. Nah, ada beberapa file di sini. Kita coba untuk file yang FS PTBA triwulan 1 2020 ya. FS ini mungkin bisa disebut sebagai financial statement atau laporan keuangan PTBA. Kita coba di sini. Nah, di sini kita bisa melihat dari awal, nah apakah memang benar ini laporan keuangannya, dan ternyata memang benar. Laporan keuangan konsolidasi interim dari PT Bukit Asam. Selain itu kita bisa juga melihat di sini, karena halamannya cukup banyak, nah berarti kita bisa mengasumsikan, oh memang benar ini laporan keuangan yang lengkap dari PTBA. Nah, kalau kita bingung, kita bisa juga, ya kita coba saja untuk mengklik satu persatu dari file ini. Kita coba ya, misalnya kita mengklik file yang pertama. Nah, ternyata file yang pertama, kita perbesar, ternyata ini adalah informasi mengenai anak perusahaan perseroan. Nah, berarti ini bukan laporan keuangan yang ingin kita cari. Seperti itu. Nah, lama-kelamaan kita akan terbiasa dan bisa mengetahui mana kira-kira di antara file ini yang merupakan laporan keuangan yang lengkap dari perusahaan tersebut. Oke, jadi cukup mudah ya untuk mencari laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia. Cara yang kedua dengan melalui situs perusahaan yang bersangkutan. Oke, sebagai contoh, saya sudah membuka situs dari Bank BCA. Nah, di situs dari Bank BCA ini dan juga perusahaan-perusahaan lainnya tentu banyak menu-menu yang muncul di halaman awal dari situs perusahaan tersebut, dan di mana kita mencari menu yang berisi laporan keuangan perusahaan tersebut. Nah, biasanya kita cari menu yang ada kata-kata hubungan investor atau kata-kata yang berhubungan dengan investasi. Tapi di websitenya BCA ini kita belum menemukan kata-kata tersebut. Nah, kita coba untuk melihat di menu utamanya, seperti menu perseorangan. Nah, di sini muncul beberapa submenu, mulai dari solusi, produk, hingga sarana. Nah, ini kan masih belum ada yang berhubungan dengan investasi. Berarti kita ke menu berikutnya. Nah, di menu bisnis ini juga sama. Ini berkisar seputar produk dari BCA tersebut. Nah, kita lanjut lagi ke menu tentang BCA. Nah, di sini kita ketemu ada kata-kata hubungan investor.
Nah, kita bisa menebak kira-kira laporan keuangan yang ada di dalam menu hubungan investor ini. Nah, kita coba ya drag ke sini. Nah, ini ada muncul laporan keuangan, laporan tahunan, dan hal lain yang berkaitan dengan saham BCA. Nah, karena yang kita mau cari laporan keuangan, maka kita mengeklik di menu laporan keuangan. Nah, di dalam laporan keuangan ini menunya tampilannya bisa berbeda-beda di tiap perusahaan. Untuk di BCA ini, kita bisa melihat, nah, yang dimunculkan di awal adalah laporan finansial per kuartal. Nah, dalam hal ini per Maret 2020. Nah, jadi sama ya, kita tinggal mendownload filenya saja. Nah, khusus untuk di BCA, karena merupakan perusahaan yang bergerak di sektor perbankan, maka ada juga laporan yang berhubungan dengan industri perbankan. Nah, setelah kita mencoba untuk mencari di situs perusahaan, kita akan mencoba cara yang ketiga, yaitu melalui situs dari Stockbit. Nah, buat yang belum tahu, Stockbit ini adalah media sosial yang menurut saya ini ya lebih spesifik targetnya ke investor di pasar modal. Ya. Nah, ini setelah kita masuk ke account kita, tampilannya seperti ini. Jadi, tampilannya ini mirip seperti media sosial yang lain, ada timeline-nya juga. Kita bisa menulis ide kita di sini, dan di sini juga ada saham yang sedang trending. Nah, gimana cara mencari laporan keuangannya? Kita klik saja di kolom ini. Misalnya kita ingin mencari laporan keuangan dari ADMF atau Adira Finance ya. Nah, kita klik sahamnya di sini. Nah, setelah itu halaman yang muncul adalah halaman mengenai ADMF. Nah, kita scroll ke bawah. Di sini ada kolom all. All ini artinya semua hal yang berkaitan dengan ADMF. Mungkin bisa seperti komentar orang, analisa, laporan, dan sebagainya. Karena kita ingin mencari laporan keuangan, maka kita pergi ke menu report. Nah, di menu report ini bukan cuma laporan keuangan, tapi juga ada laporan-laporan lain. Seperti misalnya laporan bulanan pemegang efek, artinya pemegang saham perusahaan. Nah, karena yang kita cari adalah laporan keuangan, kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Ya, kita masih belum ketemu, kita scroll terus ke bawah. Kita scroll, ya ada banyak laporan ya di sini ya. Jadi kalau kita tertarik, kita juga bisa membuka laporan-laporan yang lain. Nah, di sini kita ketemu ada penyampaian laporan keuangan interim yang tidak diaudit. Nah, di sini memang nggak ditulis ya, ini untuk periode berapa, tapi kita bisa mengira-ngira karena laporan ini keluarnya 30 April, berarti kemungkinan ini adalah laporan dari periode sebelumnya, yaitu kuartal 1 2020. Nah, kita coba klik di sini. Nah, sama seperti di Bursa Efek Indonesia, ada beberapa file di sini. Nah, di sini hanya ada satu yang ekstensinya PDF, berarti kita coba klik file ini. Nah, ini kita lihat apakah benar. Ya, ternyata benar, ini adalah laporan keuangan dari ADMF. Ya, jadi cara untuk mencari laporan keuangan ini ada beberapa cara dan sangat mudah sekali. Dan kenapa ada beberapa cara? Karena mungkin ada kelebihannya ya masing-masing ya. Seperti misalnya kalau di Bursa Efek, kita mudah untuk mencari laporan keuangan dari banyak perusahaan. Sementara kalau dari Stockbit atau dari situs perusahaan tersebut, kita bisa sekalian mencari laporan lain yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Jadi cocok kalau kita sedang ingin fokus untuk menganalisa suatu perusahaan tertentu ya. Jadi ini ada beberapa cara, tentu kita bisa gunakan karena isinya datanya pun nanti akhirnya sama gitu. Oke, jadi sekian video kali ini. Di lain waktu kita akan bahas lebih detail mengenai laporan keuangan. Nah, jadi bagi yang ingin mau tahu, ayo subscribe channel Dunia Saham dan nantikan video berikutnya. Terima kasih.